Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Gita Suki dengan NIM 21115222011 dari kelas A jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar saya di mata kuliah dasar-dasar pemrograman dengan dosen pengampu Profesor Surya Afnarius, MSc, PhD. Program yang saya buat adalah program Kasir Bolo Gulung Mini yang menggunakan bahasa pemrograman C++ yang pengaplikasiannya menggunakan C++ Builder versi 6. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang skenario program dari program Kasir Bolo Gulung Mini. Program Kasir Bolo Gulung Mini adalah program yang membantu kasir dalam pemesanan produk yang akan dibeli dan dibayar oleh pelanggan. Proses pemesanan dimulai dari kasir memasukkan tanggal dibukanya toko. Pemesanan akan dimulai ketika pelanggan datang ke toko. Ketika pelanggan datang, maka kasir akan menginputkan data pelanggan yang berupa nama pelanggan, dan nama pelanggan tersebut nanti akan disimpan. Selanjutnya, kasir akan menginputkan data pesanan pelanggan, yaitu di program ini terdapat 6 varian rasa untuk bolu gulung mini. Yang pertama ada coklat, yang kedua ada strawberry, yang ketiga ada green tea, yang keempat ada keju, yang kelima ada durian, dan keenam ada red velvet. Di sini kasir akan menginputkan data pesanan yang ingin dibeli oleh pelanggan. Setelah kasir menginputkan data pesanan, nanti kasir akan bertanya kepada pelanggan apakah ada tambahan lain. Jika ada, kasir akan menghapus data sebelumnya dan menginputkan data yang baru. Jika tidak ada tambahan, maka proses akan dilanjutkan. Setelah itu, data pesanan akan diproses dan akan dilakukan transaksi pembayaran oleh pelanggan. Di sini, di transaksi pembayaran ini, kasir akan menginputkan uang bayar yang akan dibayar oleh pelanggan. Kemudian, jika uang bayar lebih besar dari total harga, maka akan muncul uang kembalian untuk dikembalikan kepada pelanggan. Jika uang bayar kecil dari total harga, maka akan muncul pesan, yaitu uang Anda tidak mencukupi. Setelah dilakukan transaksi pembayaran, maka data pelanggan dan data pesanan tersebut akan tampil di riwayat transaksi. Di riwayat transaksi ini terdapat nama, terdapat tanggal, terdapat varian coklat, varian strawberry, varian keju, varian durian, varian red velvet, dan varian green tea. Dan di riwayat transaksi ini juga terdapat total bolu per menu yang terjual, terdapat total harga bolu per menu yang terjual, terdapat total bolu keseluruhan yang terjual, dan terdapat total pendapatan yang dihasilkan. Jika kasir ingin mencari riwayat transaksi pelanggan, maka kasir bisa mencari di search riwayat dengan menginputkan nama pelanggan yang ingin dicari. Jika nama yang diinputkan tidak sesuai dengan nama pelanggan yang telah melakukan transaksi pembayaran, maka akan tampil pesan data tidak ditemukan. Dan jika nama sesuai dengan data pelanggan yang telah melakukan transaksi, maka akan keluar data tentang riwayat transaksi pelanggan tersebut. Dan pada program ini juga akan dihasilkan riwayat harian yang berisi tanggal, total pendapatan, total bolu yang terjual secara keseluruhan, total harga bolu per menu yang terjual, dan total bolu per menu yang terjual.
Dan jika toko ingin tutup, maka tekan tombol tutup dan program akan selesai. Baiklah, selanjutnya adalah demo program. Baiklah, ini merupakan tampilan awal dari program kasir bolu gulung mini. Program ini memiliki 3 buah form. Yang ini merupakan form pertama. Yang kedua, form 2 yaitu riwayat transaksi pelanggan yang akan muncul dari set riwayat. Sedangkan form 3 merupakan form untuk riwayat harian. Ini akan muncul ketika kita menekan tombol tampil. Baiklah, saya akan melakukan demo program. Sebelumnya, ini terdapat inputan tanggal untuk dibukanya toko. Ini terdapat input data pelanggan yang berupa nama pelanggan, dan ini merupakan inputan data pesanan. Misal coklat, green tea, durian, strawberry, keju, dan red velvet. Dan ini list pesanan untuk pesanan yang ingin dibeli. Setelah itu akan muncul di harga pesanan. Dan ini untuk melakukan transaksi pembayaran. Di sini kasir akan menginputkan uang pembayaran, dan di sini jika uang bayar lebih besar dari total harga, maka akan muncul uang kembalian. Dan tekan tombol selesai, maka akan muncul riwayat transaksi pelanggan yang telah melakukan pembayaran. Di sini kasir bisa mencari set riwayat untuk riwayat data pelanggan, riwayat transaksi pelanggan, dan di sini jika kita menekan tombol tampil, maka akan muncul riwayat harian. Baiklah, saya akan mendemokannya. Nah, kita inputkan tanggal. Misalnya sekarang tanggal 10. Kita input, tekan button buka, maka akan muncul selamat datang di program gulung mini. Kita tekan tombol OK. Maka selanjutnya kasir akan menginputkan nama pelanggan, misalnya Nisa. Input, maka akan tampil pesan data pelanggan sudah disimpan. Tekan OK. Misalnya Nisa ingin membeli 1 coklat, 1 untuk setiap menu. Kita tekan tombol input, maka akan muncul di list pesanan. Kita tekan tombol pesan, maka akan muncul total harga dari pesanan yang dibeli. Di sini harga coklat sama dengan harga satuannya 8.000, strawberry 8.000, green tea 8.000, keju 8.000, durian 15.000, dan red velvet 15.000. Jadi karena kita hanya membeli 1 per menu, jadi harga satuannya sama dengan harganya. Berarti kita tambahkan semua, dapat totalnya 62.000. Bisa membayar dengan uang, misalnya bisa membayar dengan uang 60.000, bayar, maka akan muncul pesan uang Anda tidak mencukupi, karena uang bayar kecil dari total harga. Kita tekan tombol OK. Kita kosongkan. Ketika kita kosongkan dan kita tekan tombol bayar, maka akan muncul pesan pembayaran tidak boleh kosong. Tekan tombol OK. Dan Nisa akan Nisa akan membayar dengan uang 65.000. Tekan bayar, maka akan muncul uang kembalian karena uang bayar lebih besar dari total harga. 65 dikurang 62, maka dapat hasilnya 3.000. Kita tekan tombol selesai.
maka data akan terhapus dan akan muncul di riwayat transaksi Nisa tanggal pemesanan 10/01/2022, coklat 1, strawberry 1, green tea 1, keju 1, durian 1, dan alpukat 1, dan total harga 62.000. Dan sekarang kita dapatkan total per menu. Coklat ada 1, coklat yang terjual ada 1, strawberry 1, green tea 1, keju 1, durian 1, dan alpukat 1. Dan dengan harga 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 15.000, 15.000. Dan total bolu yang terjual sekarang ada 6 buah. Dan total pendapatan sekarang ada 62.000. Selanjutnya kita masukkan nama Loli, input, data pelanggan sudah disimpan, oke. Kita inputkan Loli hanya memesan 2 coklat. Kita lakukan input. Dan Loli ingat dia ingin, dan kasir akan bertanya apakah Loli ingin menambah pesanan. Dan Loli ingin menambah pesanan untuk green tea. Dia ingin menambah 1 green tea. Tekan tombol hapus, maka kasir akan menginputkan data yang baru dan data sebelumnya akan terhapus. 2 coklat, 1 green tea, maka dilakukan input. Pesan, maka akan dapat total harga 24.000. Dan Loli akan membayar dengan uang 25.000. Bayar, dapat uang kembalian 1.000, dan tekan tombol selesai. Maka Loli akan muncul di riwayat transaksi tanggal dengan pesanan 2 coklat dan 1 green tea dengan total harga 24.000. Sekarang total bolu yang terjual ada 9 karena 3 ditambah 1 coklat yang terjual ada 3, strawberry 1, green tea 2, keju 1, durian 1, dan alpukat 1. Jumlah semuanya ada 9 buah dan total pendapatan sekarang bertambah menjadi 86.000. Dan total harga per menu pun dikali dengan harga per menu tersebut. 3 dikali 8, 1 dikali 8, 2 dikali 8, 1 dikali 8, 1 dikali 15, dan 1 dikali 15. Selanjutnya kita masukkan nama Tania. Misalnya tidak dimasukkan inputan nama. Nanti akan muncul data masih kosong, silahkan inputkan nama. Kita tekan tombol OK, kita masukkan nama Tania. Input. Oke. Tania akan memesan 2 durian dan 5 red velvet. Kita input, kita pesan, maka akan muncul total harga yaitu 105. Kita bayar, tekan tombol selesai. Dan misalnya Nisa kembali pada sore hari. Kita inputkan nama Nisa. Oke. Nisa ingin membeli keju sebanyak 3 buah. Dan durian 2. Lakukan input, pesan, maka akan muncul total harga yaitu 54.000. Bisa membayar dengan uang 60.000, bayar, selesai. Maka akan muncul Nisa di riwayat transaksi. Dan total bolu terjual sekarang ada 21, dan total pendapatan yaitu 245.000. Misalnya datang lagi Juna, input. Juna hanya ingin memesan 3 coklat, misalnya. Input, pesan. Tapi Juna lupa membawa uang dan membatalkan transaksi. Dan kasir akan menekan tombol cancel untuk menghapus data dari Juna. Dan Juna tidak masuk dalam debit transaksi karena membatalkan pembayaran. Selanjutnya datang Tono, input, misalnya coklat. Misalnya Tono ingin membeli 1 coklat, 4 green tea, 2 durian, dan 2 red velvet. Akan input, pesan, maka akan muncul total harga yaitu 100.000. Dibayar, selesai. Dan pelanggan selanjutnya misalnya
Sonia. Input. Memesan 2 untuk setiap menu. Pesan dengan total harga 124. Bayar, selesai. Maka Sonia akan masuk ke riwayat transaksi. Dan sekarang kita dapatkan total bolu yang terjual ada 4 buah. Coklat ada 6 buah yang terjual, strawberry ada 3, green tea ada 8, keju ada 6, durian ada 9, dan red velvet ada 10. Dengan total harga 6 dikali 8 48, 3 dikali 8 24, 8 kali 8 64, 6 kali 8 48, 9 kali 15 135, dan 10 dikali 15 ribu sama dengan 150.000. Dan total pendapatan semuanya adalah 469.000. Misalnya toko ingin ditutup. Ketika kasir ingin mencari riwayat transaksi dari pelanggan, maka kasir bisa mencari di search riwayat, yaitu dengan menginputkan nama, misalnya Nisa. Di sini Nisa melakukan 2 transaksi, yaitu yang pertama dan di urutan pertama dan di urutan keempat. Kita cari, maka akan muncul Nisa sebanyak 2 buah. Kita dapat lihat Nisa satu-satu. Dan Nisa memesan, yang pertama Nisa memesan 1 per menu, 1 untuk semua menu, dan yang kedua Nisa memesan 3 keju, 2 durian, dan 3 keju dan 2 durian dengan total harga 54.000. Misalnya kita ingin mencari Loli, maka akan muncul data riwayat transaksi yang dilakukan oleh Loli, yaitu Loli memesan 2 coklat dan 1 green tea dengan total harga 24.000. Ketika kasir ingin mencari Tania, maka akan muncul riwayat transaksi untuk Tania, yaitu Tania memesan 2 durian dan 5 red velvet dengan total harga 105.000. Dan tombol kembali. Nah, Tono. Tono memesan 1 coklat, 4 green tea, 2 durian, dan 2 red velvet dengan total harga 100.000. Kembali. Sonia. Cari. Sonia memesan 2 coklat, 2 untuk setiap menu dengan total harga 124.000. Misalnya kita memasukkan nama yang tidak sesuai dengan data pelanggan, maka misalnya kita menginputkan nama Dika, maka akan muncul data tidak ditemukan, pesan data tidak ditemukan. Oke. Karena Dika bukan merupakan pelanggan dari program kasir Bolu-Gulung Mini. Jika kasir ingin melihat riwayat transaksi yang dilakukan pada hari ini, tekan tombol tampil, maka akan tampil riwayat harian, yaitu tanggal 10.01.2022 dengan total bolu yang terjual ada 42, total pendapatan 469.000. Total coklat yang terjual ada 9, strawberry 3, green tea 8, keju 6, durian 9, dan velvet 10. Dengan total harga coklat 48, strawberry 24, green tea 64, keju 48, durian 135, dan red velvet 150.000. Oke, kita kembali. Dan jika kasir ingin menutup program, maka tekan tombol tutup. Maka akan muncul pesan program Bolu-Gulung Mini selesai. Tanggal OK. Maka program kasir Bolu-Gulung Mini telah selesai. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingan dari program kasir Bolu-Gulung Mini. Yang pertama, yaitu inputan tanggal sebelum dibukanya toko,
yaitu pertama di bottom buka. Di bottom ini terdapat codingan yaitu untuk inputan tanggal yaitu string nama sama dengan date time picker 1, date from string ddmmy dengan menampilkan message yaitu selamat datang di program Bolu-Gulung ini. Dan di sini terdapat disable untuk bottom 8 dan pengaktifan untuk bottom 1, bottom 7, bottom 11, bottom 9, dan edit 1. Pengaktifan ini yaitu enable to. Selanjutnya, setelah tanggal diinputkan, maka kita akan masuk ke input data pesanan. Di sini terdapat codingan di bottom input. Di bottom input ini terdapat inputan data pelanggan, yaitu if edit 1 sama dengan edit 1 teks sama dengan kosong. Jika inputan nama pelanggan sama dengan tidak diinputkan atau kosong, maka akan tampil data masih kosong atau silakan inputkan nama. Jika tidak, pelanggan sama dengan pelanggan tambah 1, string tanggal sama dengan date time picker 1, date from string ddd. Dan tanggal ini akan disimpan di dalam array yaitu tanggal pelanggan sama dengan tanggal. Dan nama pelanggan itu disimpan dalam array nama pelanggan sama dengan edit 1 teks. Dan akan muncul ketika ditekan tombol input, maka akan muncul show message yaitu data pelanggan sudah disimpan. Dan di sini terdapat disable untuk bottom 1 dan edit 1. Dan di sini terdapat pengaktifan untuk bottom 2, edit 3, edit 4, 5, 6, 7, dan 9. Oh ya, sebelumnya di awal codingan itu terdapat include unit 1H untuk from 1, include unit 2H untuk from 2, dan include unit 3H untuk from 3. Di sini terdapat variabel global yaitu string nama untuk menyimpan nama, string tanggal, string array nama untuk menyimpan nama, string tanggal, string jenis. Di sini karena terdapat 6 varian rasa, maka ada arraynya ada 6, string jenis 6. String tanggal itu array disimpan di dalam tanggal tgl, disimpan dalam tgl. In harga 6 karena ada 6 harga untuk setiap varian rasa. Ada 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 15.000, dan 15.000. Ada in KTY, ini untuk porsi, untuk kuantitas, untuk berapa banyak dari setiap varian rasa yang dibeli oleh pelanggan. KTY-nya ada 6 karena coklat, strawberry, green tea, keju, durian, dan apa-apa. In TTL per menu itu ini merupakan array untuk menyimpan total bolu per menu yang terjual. In array TTL harga menu 6 yaitu untuk menyimpan total harga per menu yang terjual. Total harga bolu per menu yang terjual. In TTL harga merupakan array untuk total harga. In TTL bolu 200 ini untuk menyimpan total bolu secara keseluruhan yang terjual. In TTL pendapatan 200 ini merupakan array untuk menyimpan total pendapatan. String nama pemesan 200 untuk menyimpan nama pemesan. Array untuk menyimpan nama pemesan. Pesanan coklat 200 ini untuk menyimpan pesanan coklat. Array untuk menyimpan pesanan coklat. Pesanan strawberry ini array untuk menyimpan pesanan strawberry. Array green tea untuk array pesanan green tea untuk menyimpan. Ini array untuk menyimpan pesanan green tea. Ini array untuk menyimpan pesanan keju. Ini array untuk menyimpan pesanan durian. Dan ini array untuk menyimpan pesanan red velvet.
ada in pelanggan sama dengan min 1, ada in harga total coklat, harga total strawberry, harga total green tea, ada harga total keju, harga total durian, dan harga total red velvet. Ada in total bolu, total coklat sama dengan 0, total strawberry sama dengan 0, total green tea sama dengan 0, total keju sama dengan 0, total durian sama dengan 0, total red velvet sama dengan 0. In total harga, uang bayar, kembalian, total pendapatan sama dengan 0. Ada string untuk pencarian. Dan sebelum sebelum pemilihan tanggal, maka ada disabel untuk bottom 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 7, 9, 10, 11, 12, dan ada disabel untuk edit 1, edit 3, edit 4, edit 5, edit 6, edit 7, dan edit 9, dan edit 10. Dan ini merupakan dan tampilan ini tidak bisa di-run ketika sebelum tombol buka ditekan. Selanjutnya, setelah kita menginputkan data pelanggan, maka kita akan menginputkan data pesanan. Di input data pesanan ini, yaitu in coklat sama dengan string to in edit 3 text, in strawberry sama dengan string to in edit 4 text, in blueberry sama dengan string to in edit 5 text, in keju sama dengan string to in edit 6 text, in durian sama dengan string to in edit 7 text, dan in red velvet string sama dengan string to in edit 9 text. Maka setelah itu setelah diinputkan ini, maka akan muncul di list pesanan, dan codingannya yaitu listbox items clear, listbox 1 items clear. If coklat besar dari 0, maka akan tampil coklat dengan sesuai dengan berapa yang diinputkan tadi. Coklat ini akan disimpan di dalam KTY 0 sama dengan string to in edit 3 text, else KTY 0 sama dengan 0. If strawberry sama dengan 0, maka akan muncul di listbox 1 sesuai dengan berapa yang diinputkan oleh sesuai dengan pesanan yang dilakukan oleh pelanggan untuk menu strawberry, dan itu akan disimpan di dalam KTY 1 sama dengan string to in edit 4 text, else KTY 1 sama dengan 0. If blueberry besar dari 0, akan tampil ini green tea. If green tea sama dengan 0, maka akan muncul di listbox green tea sama dengan edit 5 text. Ini green tea. Listbox 1 items add green tea ditambah edit 5. Berapa pesanan yang dilakukan oleh pelanggan untuk green tea, dan disimpan di dalam KTY 2 string to in edit 5 text, else KTY 2 sama dengan 0. If keju besar dari 0, listbox 1 items add keju sesuai dengan pesanan yang dilakukan pelanggan di edit 6 untuk menu keju, dan akan disimpan di KTY 3 string sama dengan string to in edit 6 text, else KTY 3 sama dengan 0. If durian besar dari 0, akan muncul durian di listbox 1 ditambah dengan edit 7 text, dan akan disimpan di dalam KTY 4 sama dengan string to in edit 7 text, else KTY 4 sama dengan 0. If red velvet besar dari 0, maka akan muncul red velvet di listbox 1 ditambah dengan edit 9 text, dan akan disimpan di dalam
KTY 5 sama dengan string to in edit 9 teks, else KTY 5 sama dengan 0. Dan di sini terdapat pengaktifan untuk button 3 dan button 6. Button 3 enable true dan button 6 enable true. Setelah muncul list data pesanan, jika pesanan akan diproses, maka tekan tombol pesan. Di tombol pesan ini memiliki codingan, yaitu listbox 2 sama dengan listbox 2 items clear, yaitu listbox 2 yaitu yang ini. Listbox 2 sama akan untuk total harga sama dengan 0, for in pesanan sama dengan 0, pesanan kecil sama dari 5, dan pesanan plus. If KTY pesanan besar dari 0, maka akan muncul di listbox 2 yaitu array jenis pesanan, array KTY pesanan, harga pesanan, KTY pesanan dikali harga pesanan, dan akan muncul di sini di edit 28 yaitu total harga. Total harga dengan rumus sama dengan total harga ditambah KTY pesanan dikali harga pesanan. Array KTY pesanan dikali array harga pesanan. Nah, edit 28 clear, edit 28 akan muncul total harga di listbox 1 clear, edit 3, edit 4, edit 5, edit 6, edit 7, edit 9 clear. Ada disable untuk edit 3, 4, 5, 6, 8, 9. Dan ada disable untuk button 2, 3, 6. Dan ada pengaktifan untuk button 5, 12, dan edit 10. Selanjutnya, jika pelanggan ingin menambah pesanan, maka akan dihapus data sebelumnya dan akan input ke data baru. Di button hapus ini yaitu codingannya yaitu listbox 1 items clear, edit 3, edit 4, edit 5, edit 6, edit 7, dan edit 9 clear untuk menghapus data pesanan sebelumnya. Selanjutnya kita beralih ke button bayar. Button bayar ini terdapat di button 5. Di button bayar ini kita akan menginputkan uang bayar, yaitu if edit 10 teks. Jika uang bayar yang diinputkan sama dengan kosong, 10 ini untuk tempat menginputkan uang bayar. Jika kosong, maka akan muncul pembayaran tidak boleh kosong. Else, in uang bayar sama dengan string to in edit 10 teks. Kembalian uang bayar kurang total harga. Jika kembalian kecil dari 0, maka akan tampil show message, yaitu uang Anda tidak mencukupi. Misalnya uang bayar yang diinputkan kecil dari total harga, maka uang bayar Anda tidak mencukupi. Else, edit 11 clear akan muncul, ini untuk akan muncul di riwayat pemesanan. Setelah uang kembalian tampil, maka setelah button bayar ditekan, maka akan masuk data pesanan, data pelanggan tadi akan masuk ke riwayat transaksi. Di sini ada edit 11 clear, ada listbox 3 item, add array nama pelanggan yang menampilkan array nama pelanggan. Di sini ada array untuk pesanan coklat, itu sama dengan KTY 0. Listbox 4 menampilkan pesanan coklat pelanggan, pesanan coklat. Pesanan strawberry sama dengan KTY 1 akan tampil di listbox 8. Array pesanan strawberry akan muncul di listbox 8. Pesanan green tea sama dengan KTY 2. Dan di listbox 9 akan muncul pesanan green tea. Array pesanan green tea. Pesanan keju pelanggan, array pesanan keju pelanggan sama dengan array KTY 3. Akan muncul di listbox 10 untuk pesanan keju, array pesanan keju. Itu selanjutnya pesanan durian, array pesanan durian sama dengan KTY 4 akan muncul di listbox 11.
Itu array pesanan durian. Selanjutnya pesanan Red Velvet sama dengan array KTY 5, maka akan muncul di listbox 13, yaitu array pesanan Red Velvet pelanggan. Selanjutnya ada codingan untuk total per menu. Ini merupakan untuk yang ini. Untuk ini. Dengan codingan total coklat sama dengan total coklat ditambah KTY 0. Dan ini total coklat ini akan disimpan di array TTL per menu 0. Dan akan muncul di edit 14. Dengan codingan edit 14 clear, edit 14 teks sama dengan total coklat. Selanjutnya ada total strawberry. Total strawberry ditambah KTY 1. Total strawberry ini akan disimpan di TTL per menu 1. Edit 15 clear, edit 15 teks total strawberry. Total green tea. Total green tea ditambah sama dengan total green tea ditambah KTY 2. Total green tea ini akan disimpan di TTL per menu 2. Edit 16 itu edit 16 total green tea. Total keju sama ditambah KTY 3. Total keju ini akan disimpan di dalam array TTL per menu 3. Total keju edit 17 clear, edit 17 sama dengan teks sama dengan total keju. Selanjutnya ada total durian sama dengan total durian ditambah KTY 4, array KTY 4. Dan total durian ini akan disimpan di TTL per menu 4. Total durian edit 18 clear, edit 18 teks total durian. Selanjutnya ada total red velvet sama dengan total red velvet ditambah KTY 5. Total red velvet ini akan disimpan di TTL per menu 5. Total red velvet edit 20 clear, edit 20 teks total red velvet. Selanjutnya ada total harga per menu, yaitu ini akan tampil di sini dengan codingan harga total coklat sama dengan total coklat dikali array harga 0. Jadi harga total coklat ini akan disimpan di TTL harga menu sama dengan 0. Harga TTL harga menu 0 dan akan tampil di edit 21. Selanjutnya harga total strawberry itu sama dengan total strawberry dikali array harga 1. Dengan harga total strawberry ini akan disimpan di TTL harga menu 1 sama dengan harga total strawberry. Maka akan muncul di edit 22. Selanjutnya harga total green tea sama dengan total green tea dikali array harga 2. Dan harga total green tea ini akan disimpan di TTL harga menu sama dengan harga total green tea. Edit 23 teks sama dengan harga total green tea. Selanjutnya harga total keju sama dengan total keju dikali harga 3, TTL harga menu 3, maka harga total keju ini akan disimpan di TTL harga menu 3 dan akan muncul di edit 4 clear, edit 24 teks sama dengan harga total keju. Selanjutnya harga total durian sama dengan total durian dikali harga 4, array harga 4, dan harga total durian ini akan disimpan di TTL harga menu 4 dan akan muncul di edit 25. Selanjutnya harga total untuk red velvet, harga total red velvet sama dengan total red velvet dikali harga 5 dan harga total red velvet ini akan disimpan di TTL harga menu 5 sama dengan harga total red velvet, edit 27 dan akan muncul di edit 27. Selanjutnya edit 11 untuk teks, edit 11 teks kembalian. Ada TTL harga, total harga akan disimpan di TTL harga, di array TTL harga pelanggan. Listbox 6 items add untuk menampilkan total harga. Listbox 5 items add untuk menampilkan tanggal pelanggan, tanggal yang telah disimpan di dalam array TGL. Bottom 5 dan bottom 12 disable, tidak aktif, dan total pendapatan sama dengan total pendapatan ditambah total harga, dan total pendapatan ini akan disimpan di dalam array total pendapatan, dalam array TTL pendapatan pelanggan, dan akan muncul di edit 13.
button 10 aktif. Total bolu sama, ini untuk menghitung total bolu, maka total bolu sama dengan 0 for in x sama dengan 0, x kecil sama dari 5, x plus plus. Total bolu sama dengan total bolu ditambah TTL per menu x. Total bolu akan disimpan di array TTL bolu pelanggan. Maka akan muncul di edit 2 clear. Maka muncul di edit 2 dengan kodinya edit 2 clear dan edit 2 teks TTL bolu pelanggan. Selanjutnya, jika pelanggan tidak jadi memesan, maka tekan tombol cancel dengan kodingan nama pelanggan, array nama pelanggan kosong, TGL pelanggan kosong, pelanggan sama dengan pelanggan dikurang 1, listbox 2, items clear, edit 10, 281 clear, edit 1 enable true, aktifkan untuk edit 1, edit dan bottom 1, bottom 5 dan bottom 12 enable false yaitu disable. Ini untuk melakukan penghapusan data. Selanjutnya bottom selesai. Bottom selesai ini untuk menghapus nama di input data pelanggan dan di sini di list log ini pembayaran total harga. Listbox 2 items clear, edit 1, edit 10, edit 11, 28 clear. Pengaktifan untuk edit 1. Bottom 1 juga aktif, bottom 10, 12 disable dan edit 1 aktif. Selanjutnya, jika kasir ingin mencari search riwayat, maka tekan tombol cari dengan kodingan pencarian sama dengan edit 12 teks. In x flag x sama dengan 0, flag sama dengan 0. Jika pencarian kosong, maka akan tampil show message yaitu pencarian tidak boleh kosong. Ini jika nama belum diinputkan. Else while x kecil sama dengan pelanggan, if array nama x sama dengan pencarian, flag plus plus, maka akan tampil from 2 untuk riwayat transaksi pelanggan. From 2, listbox 1 untuk menampilkan array nama yang disimpan di dalam array. Listbox 2 array pesanan coklat. Listbox 3 array pesanan strawberry. Listbox 4 array pesanan green tea. Listbox 5 array pesanan keju. Listbox 6 array pesanan durian. Listbox 8 array pesanan red velvet. Listbox 9 untuk array TTL harga. Listbox 10 untuk menampilkan TGL tanggal. X++, if flag besar dari 0, maka akan tampil from 2 show. Maka from 2 akan tampil. Jika tidak, show message jika nama tidak sesuai dengan data yang diinputkan, maka akan muncul pesan yaitu data tidak ditemukan. Selanjutnya untuk button tampil. Button tampil yaitu from 3. Jika kita menekan button tampil yaitu button 11, maka akan muncul from 3. Listbox 1 untuk TTL per menu 0, listbox 2 TTL per menu 1, array TTL per menu 1, listbox 3 array TTL per menu 2, listbox 4 array TTL per menu 3, listbox 5 array TTL per menu 4, listbox 7 akan tampil array TTL per menu 5, listbox 8 akan muncul TTL pendapatan pelanggan, listbox 9 akan muncul array TGL pelanggan, listbox 10 akan muncul TTL harga menu 0, listbox 11 TTL harga menu 1, listbox 12 TTL harga menu 2, listbox 13 TTL harga menu 3, listbox 14 TTL harga menu 4, listbox 16 akan muncul array TTL harga per menu 5, dan listbox 17 akan muncul array TTL bolu pelanggan. Itu bolu yang terjual secara keseluruhan.
Selanjutnya untuk button tutup yaitu button 9. Di button 9 ini ada ketika kita menekan tombol tutup, maka akan muncul show message yaitu program Bolu Belum ini selesai dan aplikasi akan terminate, yaitu akan selesai, akan keluar. Selanjutnya untuk form 2, button yang ada di form 2, ini ada include unit 1 untuk form 1 dan include unit 2 untuk form 2. Di sini di button kembali tadi yaitu button 1 akan ada penghapusan data. Ada listbox 1, listbox 1, listbox 2, listbox 3, listbox 4, listbox 5, listbox 6, listbox 8, dan listbox 10 clear. From 2 hide dan from 1 show. Maka jika ditekan tombol kembali, maka from 2 ini akan sembunyi dan from 1 akan tampil. Selanjutnya untuk from 3. Untuk from 3 di button kembali, yaitu codingannya pertama include unit 1H yaitu untuk from 1, include unit 3H untuk from 3. Ketika tombol kembali ditekan, tombol kembali ini terdapat di button 1 di from 3, yaitu maka akan ada penghapusan data yaitu listbox 1, listbox 2, listbox 3, listbox 4, listbox 5, listbox 7, listbox 8, listbox 9, listbox 10, listbox 11, listbox 12, listbox 13, listbox 14, listbox 16, listbox 17 akan clear. From 3 akan sembunyi dan from 1 akan tampil. Listbox tersebut yaitu ini semua akan terhapus ketika kita akan menekan tombol kembali. Demikian penjelasan coding dari saya. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.